Selamat pagi ya, masih bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Di belakang saya itu ada bangunan sudut. Saya masih di Pulau Pinang. Eh, Hai, ya. Jadi di belakang saya itu adalah namanya Pasar Pulau Tikus, Pulau Pinang, dan ada Pasar Pulau Tikus ya. Dan saya pernah ke sini sebelumnya dan saya menemukan bukan hanya orang Cina, orang Melayu atau orang India, tapi saya pernah mendengar mbok-mbok pakai bahasa Jawa. Nah, apakah saya menemukan hal yang serupa di Pasar Pulau Tikus di belakang saya? Ikuti saya terus bersama Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Kita jalan-jalan, kita belusuan. Nah, kesini saya jadi hafal ya. Di depan pasar ini ada toko-toko, ada orang jual makanan, jual buah-buahan, dan sebenarnya ada nasi kandar enak itu ya, kesukaan anak-anak saya di sana itu ya. Tapi saya udah sarapan sandwich tadi. Wah, memang asik kalau pasar di Pulau Pinang itu ada pasar, ada pencakar langit itu ya. Saya stop. Oke, coba tebak apa bedanya pasar di Singapura, di Malaysia, dan di Indonesia. Ini sayang ya nggak kelihatan, tapi tadi barusan lewat banyak mobil mewah di depan pasar ya. Jadi ya mereka kan, budaya mereka kan di pasar, tapi orangnya lebih kaya. Aduh, sorry ya, bukan diskriminatif, tapi memang dua negara ini lebih, secara rata-rata lebih kaya daripada Indonesia. Jadi memang banyak mobil parkir. Beberapa mobil, ini nggak mobil mewah biasa, tapi saya tadi sempat lewat ada mobil mewah. Oke, ini masih pinggir pasar. Otak-otak, jualan makanan. Oke, jualan makanan. Oke, jualan berambang goreng. Nah ini pasarnya. Dalam kita tepi pasar dulu. Ini jualan. Ini kayaknya orang Indonesia. Penyelamat kuku. Jualan baju, tas. Wah, itu orang Cina nih. Coba bok-boknya itu artinya di sini coba ya. Saya belum beruntung nih saya menemu bok-bok Jawa. Ini juga orang Cina kelihatan. Wah, nggak beruntung guys. Kota atau Pulau Pinang ya, itu dikenal dengan kota, atau di Georgetown pusat kotanya, dikenal dengan kota yang banyak sekali street art ya. Bisa katanya kota kreatif. Nah, di pasar ini pun saya melihat ada sebuah street art ya. Agak kebalik ke mirror, Pasar Pulau Tikus ya. Nah, dari street art ini saya akan mencoba masuk ke pasar dan masih ikuti terus perjalanan saya bersama arsitek pasar Agus Eko Madyo. Ini street art ya. Di Bandung ada itu Pak John Martono itu dengan muralnya ya. Oke, kita masuk ke pasar. Oh, ini kayaknya sudah lebih ramai daripada saya sebelumnya ini ya. Kita masuk dari tepi ya. Oke, sebenarnya misi saya adalah mencari orang yang ngomong pakai bahasa Jawa. Belum nemu. Si pakai bahasa Cina. Nah, yang di tepi ini kering, area kering. Ini bukan di dalam bangunan pasar. Ya, ini ada tempat makan di pojokan. Sayang saya nggak bisa makan, waktunya terbatas ya. Padahal pengen. Oke, saya masuk ke bangunan pasar. Ini produk Cina ya. Oke. Nah, ini bangunan pasar ya. Nah, bangunannya biasa. Tapi bersihnya itu loh ya. Wah, ini orang ikan ya. Sebenarnya, nah, bahasanya bahasa India nih. Cari orang Jawa kok belum nemu. Ya. Oke. Wah, ini memang eksotik karena banyak bunga. Saya potret dulu, sangat bagus ya. Wah, tadi saya potret di sini karena warna-warni dan wah, satpam tuh berkeliling menjaga ketertiban. Wah, orang ngomong tapi bahasa Cina. Where is Indonesian, where is Javanese? Nggak nemu. Ya. Ini sayur. Ini ada bapak-bapak, ini India kayaknya, Muslim India. Pakai kerudung kalau nggak salah. Ini ibu-ibu, ini orang Melayu.
Tapi kalau orang Melayu agak sulit dilacak apakah Melayu bener atau keturunan dari Jepara. Neneknya imigran ke daerah basah ya, wet market. Tidak sebecek tadi ini karena sangat mungkin karena memang konsumen ikannya nggak banyak ya, ini dipisahkan. Daerah-daerah basah itu dipisahkan. Jadi dibuat ini sendiri. Ini lebih rapi, lebih tertata daripada yang di Jelutong Market tadi ya. Orang Cina itu kayaknya mas, nah ini masnya itu. Curiga dia orang Indonesia. Oke, nah ini balik lagi ke bangunan pasar. Menjeda ya, ini bangunan pasar kayak hall panjang dan seger ya, tidak pakai AC dan saya juga tidak melihat ada kipas. Oh, ada tuh kipas angin. Enak banget di pasar Pulau Tikus itu adalah contoh pasar yang sehat sebetulnya ya. Jadi bersih gitu ya, rapi, efisien, nggak neko-neko, arsitekturnya terang gitu. Oke, ini hampir selesai saya menjelajahi pasar dan kita ikuti terus ya. Belusukan saya di pasar Pulau Tikus, keluar dari bangunan pasar. Ya. Nah, lebih. Ya. Oke, masih saya keluar lewat situ dah ya. Nanti lewat kaki 5 lagi ya. Saya keluar lewat satu pintu pasar yang di tengah. Oke, nah saya keluar lewat pintu ini. Majelis Bandaraya Pulau Pinang, Pasar Pulau Tikus tuh tulisannya. Dan menjelang akhir belusukan saya di Pasar Pulau Tikus, ini ada lagu Cina ya, suasana. Semoga Anda mendengar ya lagu Cina ini ya. Wah, saya tidak beruntung menemu pedagang Jawa di sini. Oke, di depan masih ada sedikit atraksi karena ada street market ya, street hawkers. Jadi belum saya akhiri, masih kita keluar dari bangunan pasar dan melihat street hawker yang menurutnya menarik. Nah, ini street hawkernya ya. Gang seperti biasa, gang-gang sempit itu dimanfaatkan pedagang-pedagang untuk berjualan, memanfaatkan orang yang datang ke bangunan pasar. Ini bangunan pasar, ada yang jual telur, tuh fasadnya ya, cuma kayu-kayu coba. Tapi smart menurut saya, smart, simple. Nah ini juga gang ya, satu gang. Nah ada bangunan pencakar langit. Wah, ada gang di sini ya. Ya, nah ini saya sengaja agak teriak-teriak, siapa tahu kalau ada orang Indonesia bisa nyapa saya, tapi ya kurang beruntung saya. Tidak beruntung hari ini. Ini masih masuk. Wah, ngomong Cina. Ngomong Cina. Saatnya saya akhiri. Oh, tapi kok backgroundnya jelek ya, saya ganti background dulu nih. Nah, ini backgroundnya lebih bagus karena ada bangunan sudut ya. Saya masih di Pasar Pulau Tikus, Pulau Pinang. Namun saya harus pindah ke pasar yang lain lagi. Taksi saya udah menunggu. Sampai berjumpa lagi bersama saya, arsitek pasar Agus Eko Madyo. Saya di Pasar Pulau Tikus, Pulau Pinang, dan ikuti terus belusukan saya di pasar-pasar yang lain. Oke ya, kita jalan-jalan terus.